Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya adik-adik sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke dalam subbagian mengenai memparafrasekan puisi. Jadi pada dasarnya memparafrasekan puisi itu adalah bagaimana kita mengubah puisi ke dalam bentuk prosa, ya. Jadi mengubah puisi ini seperti halnya prosa atau teks biasa yang biasa kita baca, seperti halnya buku cerita seperti itu. Nah, coba kita pelajari ya. Di sini ada mengenai puisi mengenai Gumamku Ya Allah dari W.S. Rendra ya. Kita diminta untuk memparafrasekan, menafsirkan, dan juga nanti diminta untuk menyimpulkan dari hasil parafrase tersebut. Nah, sebagai contoh di sini ya, hasil parafrase pertama kalian mesti bisa baca ini dulu ya, baca puisinya. Angin dan langit dalam diriku, gelap dan terang di alam raya, arah dan kiblat di ruang dan waktu, mempesona rasa duga dan kira adalah bayangan rahasia kehadiranmu. Ya Allah, serambut atau berlaksa hasta, entah apa bedanya dalam penasaran pengertian. Musafir-musafir yang senantiasa mengembara, umat manusia tak ada yang juara, api rindu padamu menyala di puncak yang sepi. Semua manusia sama tak tahu dan sama rindu. Agama adalah kemah para pengembara, menggema beragam doa dan puja, arti yang sama dalam bahasa-bahasa berbeda. Nah, di sini Pak Jul berikan contoh salah satu parafrase puisi Gumamku Ya Allah. Di sini ya. Silahkan kalian bisa baca sendiri. Jadi di situ, angin dan langit ada di dalam diriku seperti gelap dan terang yang menyelimuti alam semesta. Jadi alam raya itu di sini dikatakan alam semesta. Arah dan tujuan hidup di ruang dan waktu memukau rasa dan pikiran, menjadi bayangan dari kehadiranmu ya Allah. Seberapa kecil atau besar sesuatu, nah itu maksudnya serambut atau berlaksa hasta, itu maksudnya seberapa kecil atau besar sesuatu tidaklah berarti dalam pencarian makna. Ya. Jadi entahlah apa tadi? Di sini seberapa kecil atau besar sesuatu tidaklah berarti dalam pencarian, itu maksudnya adalah entah apa bedanya dalam penasaran pengertian. Nah, kemudian manusia hanyalah pengembara. Pengembara itu dikatakan sebagai arti dari musafir ya. Musafir. Kemudian hanyalah pengembara yang terus berjalan tanpa akhir karena tidak ada manusia yang benar-benar unggul. Umat manusia tak ada yang juara. Itu adalah tidak ada manusia yang benar-benar unggul. Api rindu padamu menyala di puncak yang sepi. Kerinduan padamu menyala seperti api di tempat sunyi. Nah, kemudian semua manusia sama tidak tahu dan sama rindu. Semua manusia sama-sama tidak tahu hakikat sejati. Namun mereka juga sama-sama merindukanmu. Agama adalah kemah para pengembara. Agama adalah tempat perlindungan bagi para pengembara, di mana berbagai doa dan pujian bergema. Di sini menggema beragam doa dan puja. Jadi doa dan pujian itu sama-sama bergema. Arti yang sama dalam bahasa-bahasa yang berbeda. Semua doa itu memiliki makna yang sama meskipun diungkapkan dalam bahasa yang berbeda. Seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup ya untuk parafrase puisinya. Kita beralih ke dalam penafsiran ya. Penafsiran Pak Jul buat potongan-potongan kecil ini biar memudahkan untuk dalam belajar ya.
Nah, di situ tafsir dari hasil parafrasenya adalah puisi ini mencerminkan perenungan mendalam tentang keberadaan manusia di hadapan Tuhan. Manusia digambarkan sebagai makhluk yang terus mencari makna hidup tanpa ada yang benar-benar mengetahui kebenaran mutlak. Kerinduan kepada Tuhan adalah sifat universal yang dimiliki oleh semua manusia, terlepas dari perbedaan agama, budaya, dan bahasa. Agama digambarkan sebagai tempat perlindungan atau panduan bagi manusia yang sedang mengembara dalam pencarian spiritual. Meski doa dan pujian diungkapkan dengan cara yang berbeda, semua memiliki tujuan yang sama, mendekatkan diri pada Tuhan. Nah, ini adalah salah satu contoh tafsir, ya, tafsir dari hasil kita tadi memparafrasekan. Berikutnya, yang terakhir adalah pada bagian kita menyimpulkan dari hasil parafrase berikut juga dari puisi tersebut, ya. Jadi kesimpulannya, puisi Gumamku Ya Allah karya W.S. Rendra mengungkapkan bahwa manusia adalah pengembara yang terus mencari makna hidup dan merindukan Tuhan. Kerinduan ini bersifat universal, melampaui perbedaan agama, bahasa, atau budaya. Agama menjadi tempat perlindungan dan panduan bagi manusia dalam perjalanan spiritualnya. Puisi ini mengajarkan tentang kesadaran akan kerendahan diri manusia di hadapan Tuhan, serta pentingnya persatuan dalam keragaman. Persatuan dalam keragaman itu sebenarnya diungkap pada kalimat terakhir ini, ya. Menggema beragam doa dan puja, arti yang sama dalam bahasa-bahasa yang berbeda. Jadi sama-sama berdoa dalam agama yang berbeda, ya. Namun seyukyanya itu semestinya memiliki arti dan tujuan yang positif atau yang sama. Jadi semua doa yang dipanjatkan semua pemeluk agama itu kan pasti mestinya adalah yang baik-baik. Tidak mungkin berdoa untuk keburukan orang lain, itu kan, wah, itu berarti kan kena penyakit hati itu. Gitu ya. Saya rasa cukup. Bagaimana kita bisa memparafrasekan, mengubah puisi ke dalam bentuk prosa atau teks biasa. Berikut juga menafsirkan hasil parafrase dan juga bisa menyimpulkan. Gitu, saya akhiri, semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.